Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin fi kitabi al-manhaj sawi fi fasl rabi' ila qawlihi wa min kalamihi ay al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu laysa al-ilmu ma hufid al-ilmu ma nafa'. Masih di dalam fasal yang keempat tentang hikmah-hikmah dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau mengatakan laisal ilmu mahfid. Ilmu itu bukan yang dihafal. Al ilmu manafa', akan tetapi ilmu itu yang bermanfaat. Artinya kalau hanya menjadi pengetahuan akan tetapi menjadi pengetahuan dan ada di dalam benaknya, di dalam dirinya. Bila ia diperintahkan untuk menyebutkan masalah-masalah yang ada dari kitab ke kitab, dia mampu menyampaikannya karena ia hafal. Bukan itu ilmu. Dari kitab ini dia hafal. Bahkan begitu hebatnya sampai halamannya pun dia ketahui. Bahkan dari cetakan yang berbeda pun dia tahu. Bukan itu ilmu. Memang iya, ilmu itu harus dihafal, tapi bukan menjadi tujuan daripada ilmu hanya sekedar dihafal. Imam Syafi'i pernah berkata dalam perkataan yang lain, al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam diri seseorang, bukan di kertas. Bukan berarti nggak dibutuhkan catatan atau nggak dibutuhkan kitab. Dibutuhkan kitab dan catatan untuk dihafal. Tapi kalau sekedar dihafal saja percuma. Karena di zaman dulu itu ada orang yang hafal kitab Ar-Raudhah. Kitab Raudhah. Kitab Raudhah ini tebal dan berjilid-jilid, dihafal. Sehingga ia saat itu kalau ada majelis ulama hadir dan ingin menyatakan apa yang ada dalam kitab Raudhah, tinggal setel orang itu sebenarnya. Masalah ini di dalam bab ini langsung disebutkan sama orang itu. Nah, mungkin saat ini orang akan kagum dengan orang seperti itu. Hebat.
tapi dia hanya sekedar hafal. Sehingga apakah dia istimewa? Enggak istimewa, malah dijuluki himaru raudhah, dijuluki keledainya raudhah, dijuluki keledai. Kenapa? Kurang bermanfaat. Walaupun dia hafal tapi kurang bermanfaat. Pertama, dia nggak ngerti, hanya sekedar hafal. Yang kedua, inti ilmu dia nggak ada di dia. Inti ilmu nggak ada di dia, hanya sekedar hafal. Sekali lagi, ilmu itu butuh dihafal, selain butuh difahami. Jadi selain butuh difahami, butuh dihafal. Akan tetapi inti daripada ilmu dikatakan oleh beliau, al ilmu manafa. Inti daripada ilmu itu membawa manfaat, memberikan manfaat, memberikan manfaat kepada orangnya, membawa manfaat kepada orang sekitarnya. Itu ilmu. Karena itu menjadi tanda ilmu yang manfaat yang paling utama. Pertama adalah al-khasyah, rasa takutnya orang tersebut kepada Allah. Itu menjadi tanda utama dari ilmu yang bermanfaat, sehingga dicantumkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran sifatnya para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Tapi ulama yang dimaksud di dalam ayat itu bukan seperti apa yang ada di lisan dan dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita ini banyak yang kita ulamakan, tapi tidak semua mereka itu ulama yang sesuai di dalam ayat tersebut. Karena ulama yang sesuai di dalam ayat tersebut, nah, tanda intinya dari orang tersebut adalah al-khasyah, rasa takutnya kepada Allah. Sehingga di dalam sebuah syair disebutkan al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu isi keseluruhannya adalah rasa takut kepada Allah. Dengan rasa takut itulah diketahui orang yang berilmu. Dari rasa takut itulah orang yang berilmu diketahui. Artinya apa? Cirinya, tandanya. Tandanya dari rasa takut. Yang kedua, membuat mereka semakin semangat dan semakin dekat dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Karena ilmu menjadi amunisi buat mereka, bahan buat mereka menjadi mengetahui sesuatu yang membuat mereka memiliki jalan tambahan dekat dengan Allah. Nah, orang kalau punya cara mengetahui beberapa cara, ia akan menggunakan beberapa cara tersebut untuk mendapatkan tujuannya. Nah, tapi kalau orang hanya tahunya satu cara, dia dengan cara itu aja. Nah, ini enggak, dia memiliki cara tambahan, memiliki cara lain, sehingga setiap cara itu dipakai sama dia, bukan dicoba, dipakai. Sholat, dipakai sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan. Al-Quran dipakai, terus membaca Al-Quran. Sholawat, terus membaca
sholawat, bersedekah, terus bersedekah. Kebaikan ini, kebaikan ini. Kenapa? Setiap tambah ilmunya membuat dia semakin senang karena memiliki cara tambahan untuk mendekatkan kepada Allah. Itu ciri kedua ilmu yang manfaat. Kalau ilmu yang nggak manfaat, enggak, punya cara banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi nggak ada yang dipakai, ditinggal. Malah justru dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia ketahui, sehingga tambahnya ilmu bukan membuat dia semakin dekat, malah semakin jauh. Ya, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dah. Semakin bertambah ilmunya, yaitu cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah lewat apa yang ia ketahui, apa yang ia fahami, tapi semakin jauh ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa enggak bermanfaat? Karena itu pentingnya ilmu. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, bukan hanya yang sekedar menjadi tambahan pengetahuan dari yang kita hafal, tapi pentingnya ilmu, utamanya dari ilmu yang kita dapatkan adalah bagaimana bisa bermanfaat. Lah, ilmu yang bermanfaat sangat membantu orangnya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu tadi, menjadi orang yang sangat takut kepada Allah. Nah, orang yang takut berarti dia akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat dia semakin menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kecil, sedikit, lebih-lebih, besar dan banyaknya. Membuat dia semakin istiqomah, semakin semangat di dalam melakukan kebaikan, ketaatan. Karena itu bahaya kalau kita ini bertambah pengetahuan kita, dan itu nggak bisa kita hindari, mau tidak mau. Mau tidak mau kita harus menambah. Waduh, saya belum bisa mengamalkan, saya belum bisa menjalankan, saya nggak ikut dulu, saya nggak taklim dulu. Keliru, salah. Meninggalkan salah tambahan. Sehingga menambah itu mau tidak mau. Karena para ulama pun memerintahkan kita untuk selalu menambah ilmu, sebagaimana kita selalu ingin bertambah duit kita. Setiap hari kita kepingin keuntungan dari harta kita ini bertambah. Seperti itulah juga kita kepada ilmu. Mau nggak mau kita harus terus bertambah. Tapi jangan kemudian kita memakai dalil karena kita belum mengamalkan, kemudian kita hindari. Semakin jauh kita, semakin kita nggak akan bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Lah, terus kita harus terus menghadiri untuk mengamalkan apa yang sudah kita amalkan, dan berusaha bagaimana caranya bisa mengamalkan yang belum kita amalkan. Itu jadi harus menjadi program, menjadi program kita yang tambahan ini, bagaimana caranya kita mengamalkan, kapan kita mengamalkannya. Bukan hanya menjadi yang dihafal, hanya yang diingat, bukan, tapi menjadi program kapan saya mengamalkan, bagaimana caranya saya mengamalkan. Itu harus taruh manfaat ilmu yang dia dapat. Kalau enggak, menjadi ancaman. Ya, menjadi ancaman. Orang alim aja kalau ilmunya enggak manfaat, ancaman. Disebutkan dalam hadis, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmih. Jadi yang paling keji azabnya itu bukan orang awam, bukan orang bodoh, justru orang alim yang paling keji azabnya di hari kiamat.
Orang yang alim bagaimana yang paling keji azabnya di hari kiamat? Yang Allah tidak memberikan kemanfaatan dengan ilmunya. Nah, dia tidak mendapatkan kemanfaatan dengan ilmu yang ia ketahui. Nah, karena itu orang alim itu harus yang paling utama di dalam menjalankan ilmu yang diketahui, apalagi ilmu yang diajarkan, harus menjadi orang yang pertama. Kalau enggak, dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dan bahayanya ilmu yang tidak bermanfaat itu banyak. Karena itu sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali di dalam doanya itu meminta ilmu yang manfaat, berlindung daripada ilmu yang enggak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyibah. Itu sering dipanjatkan oleh Rasulullah. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik. Doa yang perlindungan daripada ilmu yang bermanfaat, tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Itu. Kemudian beliau berkata perkataan yang lain. Fakrul ulama fakru ikhtiyarin wa fakrul juhal fakru tirarin. Ya. Kefakirannya para ulama itu keinginan, ya. Jadi kalau ulama fakir memang menjadi keinginannya, ya. Tapi kalau fakrul juhal, orang bodoh, kefakirannya itu terpaksa, ya. Bukan keinginannya, terpaksa karena kebodohan, sehingga dia terpaksa melarat miskin. Tapi kalau ulama memang apa? Menginginkan kefakiran. Menginginkan kefakiran, bukan terpaksa fakir, enggak, menginginkan kefakiran. Karena mereka tidak mau disibukkan dengan harta, melalaikan ilmunya. Karena apa yang ada pada mereka yaitu ilmu sangat jauh lebih berharga daripada harta yang ada atau yang datang kepada mereka. Sering kita ceritakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan orang kaya. Belajar itu untuk menulis, ya, itu nyari sisa-sisa kulit yang terbuang, ya, dikumpulkan, dibersihkan, dikumpulkan untuk mencatat apa yang ia dapat, ya, dari guru-guru yang ia menimba ilmu darinya. Ya, kalau kita kan alhamdulillah kertas banyak, beli murah, pensil, pulpen murah. Zaman dulu untuk membeli itu, ya, yang dipakai nulis kulit, ya, tinta. Dan kalau orang nggak mampu beli, saya bisa beli. Ya. Karena itu Imam Syafi'i kadang mengambil daripada potongan-potongan kulit yang terbuang. Ya. Tapi ketika sudah menjadi orang hebat, orang besar, datang dunia kepadanya, tapi nggak mau. Nggak mau. Karena itu dikatakan apa? Fakrul ulama ikhtiar. Keinginan mereka fakir, bukan karena terpaksa, bukan. Kasih hadiah dengan jumlah yang besar. Kalau mungkin uang sekarang ini M, bukan ratusan, sudah M. Uang yang sebesar M tadi itu miliar, itu dibagikan dengan enteng oleh Imam Syafi'i kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak berdiri dari tempat ia mendapatkan pemberian itu kecuali setelah habis. Bisa kita bayangkan, ya. Uang yang besar dibagi dengan cepat, ya. Dibagi dengan cepat tanpa memikirkan bangun A, bangun B, punya ini, punya itu, enggak. Itu kefakiran para ulama, ikhtiar. Ya. Kalau orang bodoh kan enggak, berusaha kerja sana kerja sini, ya tetap melarat. Ya.
Yes, mau tidak mau gitu tuh, melaratnya itu kepokso. Dia kerja dipaksa lembur, dipaksa lembur, yang tadinya 8 jam menjadi 12 jam, yang tadinya sudah waktunya pulang, jangan pulang dulu, ini harus ada ini ada itu, nunda pulangnya dan sebagainya. Teror, terpaksa sudah, akhirnya terpaksa sudah. Beda kalau para ulama memang nggak mau karena tahu ini bahaya, ini racun, ini merusak. Kalau orang juhal enggak, menganggap ini adalah manisan, menganggap ini adalah kenikmatan, tapi mereka tidak akan mendapatkan dengan susah payahnya kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bedanya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat, ya, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan tetangga kita, dalam kehidupan, ya, masyarakat kita, dan semoga benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk mengamalkan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan, daripada ilmu-ilmu yang kita miliki. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.